warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini bersama Ketua DPRD Kota Bogor, Pak Aditya Warman Adil. Kalau kita pakai gelarnya adalah Dr. Aditya Warman Adil, SSI dan MSI. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Kang Dodi. Pak Ketua Pak, Kang Adit. Kang Adit aja. Alhamdulillah sehat. Beliau juga sebagai bendahara DPD PKS Kota Bogor ya Pak? Ya. Ya, Pak lagi masih muda Kang Adit ini. Tribuners, bicara DPRD Kota Bogor berarti bicara aspirasi masyarakat Kota Bogor. Nah, kita tanya nih Kang Adit nih sebagai Ketua DPRD Kota Bogor. 2025 ini mau ngapain sih? Arek naon ya DPRD Kota Bogor terhadap masyarakat Kota Bogor? Mangga Kang. Ya. Baik, selamat sore. Tribuners di seluruh Indonesia. Aditya Warman Adil, Ketua DPRD Kota Bogor. Salam kenal, semoga silaturahmi kita ke depan makin baik lagi. Amin. Kang Dodi yang Siap. kami hormati, jadi alhamdulillah pada 30 November kemarin RAPBD 2025 sudah disahkan dan ditandatangani. Ada beberapa kegiatan penting dalam penganggaran 2025. Ya, diantaranya tentu saja kita ingin melanjutkan pembangunan sekolah baru, SD, SMP, SMA, SMP. Oke. Dan kemudian yang berikutnya kita ingin penataan infrastruktur wilayah dan lingkungan ini juga semakin baik. Kemudian selain masalah penganggaran, kita Propamperda 2025 juga sudah disusun sebagai bentuk tupoksi anggota DPRD atau DPRD dalam membentuk peraturan daerah. Oke. Dan mudah-mudahan 2025 karena wali kota terpilih akan dilantik 10 Februari, ya kemungkinan akan ada anggaran atau akan ada APBD perubahan yang akan dibahas lebih dini. Oke. Pada tahun-tahun sebelumnya. Oh, siap. Berarti ada beberapa bidang yang menjadi fokus pembangunan ya di 2025. Pertama, infrastruktur, kemudian pelayanan publik, dan termasuk ada revitalisasi Gor Pajajaran ya, BTS bis kita, dan pembangunan jalan R3. Nah, ini peningkatan infrastruktur itu seperti apa kira-kira di tahun 2025? Ya, kita menginginkan bahwa sejauh ini karena Bogor ini kan kota dengan titik rawan bencana cukup banyak. Oke. Kita juga cukup prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah. Gitu ya. Menangani yang longsor kemarin, antisipasi banjir, kemudian ya jalan lingkungan. Karena memang Bogor ini curah hujannya besar, cukup tinggi ya. Dan ini mempercepat penurunan kualitas infrastruktur di lingkungan. Terasa banget. Terasa ya. Jadi fokus Tribuners di 2025 DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Kota Bogor fokus pada pembangunan jalan ya. Jalan lingkungan, infrastruktur lingkungan, drainase, penanganan korban bencana gitu ya, infrastrukturnya, dan mungkin apa tadi jalan baru ya? Nggak ada ya?
Enggak sih, tapi Nggak ada pembuatan jalan baru, nggak ada ya? Belum ya. Kemudian tadi juga disebutkan ada infrastruktur pembangunan sekolah, sekolah SMP. SMP. Itu kira-kira di mana, Pak Ketua? Kang Adit? Sebenarnya sudah mulai nih, kita kan penambahan tahun ini 2 ya. Oke. 2, dan sepertinya akan dilanjutkan pada tahun depan, karena memang sejauh ini baru ada 21 SMP negeri. Iya. Sedangkan kebutuhan kita hitungannya masih cukup banyak lah ya. Betul. Dan memang terasa sekali ya, kalau ada SMP negeri itu serapan terhadap warga kurang mampu juga mudah-mudahan bisa lebih banyak. Lebih banyak ya. Karena memang idealnya sekolah itu per kecamatan atau per kelurahan sih. Kalau dengan sistem zonasi sekarang tentunya dibutuhkan minimal per kecamatan lah ya. Per kecamatan. Cuman kan memang ini kita sebarannya dengan 6 kecamatan tuh belum rata. Iya. Ini mudah-mudahan bisa didorong ke depan penambahan SMP baru. Jadi saya termasuk warga Kota Bogor ya. Kalau PPDB agak Was-was. ya. Karena kalau masuk zonasi kayaknya nggak masuk karena jauh gitu. Ya. Jadi itu aspirasi masyarakat Kota Bogor, terutama orang tua yang seperti saya deg-degan tuh menghadapi PPDB. Ternyata DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor meningkatkan pelayanan dengan membangun gedung baru ya. 2 SMP. 2 SMP di wilayah kalau nggak salah di Bogor Utara ya satu ya, sama Bogor Timur. Bogor Utara dan Bogor Timur. Jadi masyarakat Bogor Utara, Bogor Timur mungkin tahun 2026 Mas. Iya, sudah mulai merasakan. Nah, ini memang menarik kalau kita bicara PPDB karena masyarakatnya makin bertambah, sekolahnya nggak nambah-nambah gitu ya. Ya mungkin ke depan akan terus bertambah ya Pak Kang? Tentu ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau secara pribadi berharap memang ke depan kita bisa menambah jumlah sekolah negeri gitu ya. Cuman tentu saja untuk membangun satu sekolah negeri ini kan lumayan anggarannya. Dengan APBD kita yang ya kalau dibilang kecil juga enggak, dan dibilang besar juga enggak gitu ya, sedang ya. Sedang saja. Tentu ini jadi kendala tersendiri kalau untuk membangun baru, apalagi mungkin dikaitkan dengan ketersediaan lahan gitu ya. Yang tentu ini nanti harus ada solusi kreatif, apakah ada kemitraan dengan sekolah swasta tapi dengan fasilitas negeri gitu. Bisa jadi nanti ke depan gitu ya. Bisa jadi itu, jadi kolaborasi yang bagus itu. Tidak menambah bangunan baru karena lahan susah ya di Bogor tentunya ya. Mahal gitu ya, belum lahan, belum pembebasan lahan, belum pembangunannya sendiri gitu. Jadi memang yang perlu diketahui masyarakat Bogor itu kita nggak tahu nih, Kang Adit, Pak Ketua, kalau ketika tidak diterima negeri, ini ke swasta ini yang diakomodir oleh PBD gitu. Mungkin kedepannya instansi terkait bisa menyampaikan itu, mengumumkan itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba dorong sehingga nanti ada beberapa sekolah-sekolah mungkin ya sekolah swasta tapi rasa sekolah negeri. Wih, sekolah negeri, sekolah swasta atau sekolah negeri? Ini baru keinginan. Iya. Tapi yang jelas yang sudah didorong oleh pemerintah kota dan DPRD ini penambahan 2 SMP baru. Oke. Saya pikir menarik, Kang Adit, ya, sekolah swasta rasa sekolah negeri. Iya. Dan itu simbolis mutualisme gitu ya, yang bisa memajukan pendidikan di Kota
Bogor. Termasuk saya kalau gagal di sekolah swasta, di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta. Kang Adit, menarik lagi nih soal revitalisasi Gor Pajajaran. Ya. Ini emang kenapa dengan Gor Pajajaran? Kalau Gor Pajajaran ya memang setahu saya dari sejak periode pertama saya menjabat anggota DPRD 2014-2019 ini konon katanya sudah ada DED-nya untuk revitalisasi. Oh, udah panjang, udah lama ya. Yang tak kunjung terrevitalisasi. Terrevitalisasi. Jadi memang menurut saya sih layak lah ya Gor Pajajaran untuk segera direvitalisasi. Cuman mungkin ya secara penganggaran ya memang harus sinergi dengan anggaran pusat maupun provinsi karena cukup besar ya. Oke. Dulu kalau nggak salah angka revitalisasi menyeluruh itu di angka hampir 900 miliar. 900 miliar? Ya, wow. Untuk Gor Pajajaran. Tapi yang sekarang ya mungkin hanya revitalisasi parsial saja. Oke. Mungkin Kang Adit bisa digambarkan nantinya seperti apa sih stadion atau Gor Pajajaran itu? Ya kalau merujuk yang dulu ya kalau mau revitalisasi total ya tentu harus punya standar atau level ya minimal nasional lah ya bisa dipakai event-event nasional. Sementara kan kita karena ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026 ini mungkin menyiasati ya memperbaiki untuk menyambut Porprov 2026. Apa mirip-mirip Pakansari gitu? Kalau ada anggarannya ada. Pakansari itu kan kolaborasi canggih ya menurut saya antara kabupaten dengan pusat. Ya, dan provinsi ya. Iya. 500 miliar ya kalau nggak salah, seingat saya. Bahkan dan atlet sepak bola di Kota Bogor banyak loh. Oh, banyak ya? Iya. Wah, bisa dijadikan apa? Home base gitu ya. Duluan kita punya PSB. Iya, kalau cita-cita kami ya memadailah Gor Pajajaran ini karena emang ya seperti yang besar kan kita hanya punya Gor Pajajaran. Iya. Udah punya satu-satunya harus yang terbaik lah. Iya. Memang kalau saya lihat hampir tiap bulan tuh ada event di Gor Pajajaran. Rame. Selalu rame dan memang butuh kenyamanan. Ya. Nggak gerah juga udah alhamdulillah tuh. Kang Adit, nah sekarang bicara soal apa namanya operasional BTS Biskita ini. Biskita. Iya, ini maksudnya gimana ya Kang? Jadi Biskita yang sebelumnya operasionalnya ditanggung oleh BPTJ. Iya. Ini kan karena BPTJ dilikuidasi ya. Iya. Ditarik ke Kemenhub. Memang sempat kemarin ada informasi dari Kemenhub bahwa dukungan anggaran untuk BTS oleh Kemenhub akan dihentikan per 31 Desember gitu. Oh, bentar lagi dong. Iya. Dan makanya kemarin kami dengan PJ Wali Kota dan TAPD ini membahas kira-kira penganggaran yang pas untuk BTS, untuk menunjang BTS ini berapa gitu dengan perhitungan sharing ya. Dengan perhitungan didukung full sama kita dan mungkin dikombin dengan faktor pendanaan lain. Dan akhirnya kemarin ketemu kesepakatan itu adalah untuk BTS Biskita ini dianggarkan di APBD 2025 kemarin sekitar 10 miliar. 10 miliar. Dan ada komitmen dari kita bersama
nanti di anggaran perubahan akan ditambahkan Nilainya, anggarannya. nilainya, BTS-nya. Kalau jumlah busnya? Jumlah busnya yang di ini tentu ada penyesuaian ya, karena memang kalau di cover full itu makan biaya 50-an miliar. Wih, banyak juga ya. Iya. Memang harus pusat itu. Jadi jumlah armadanya berkurang ya? Ya tentu koridor yang dipertahankan dengan sistem ini berkurang. Oke. Makanya doain DPRD Kota Bogor sama Pemkot Banyak duitnya. banyak duitnya. Biar kita bisa gratis, bro. Keliling-keliling Kota Bogor. Kota Bogor adalah kota wisata. Ya. Nah, kita lanjut nih, agak seru nih menurut saya nih. Kang, kan pilkada sudah selesai. Ya, udah beres. Dan terpilih Kang Deddy Rahim bersama Kang Jainal. Apa yang akan dilakukan DPRD Kota Bogor? Apakah menggas, menagih, itu bagaimana? Iya. Baik. Tentu saja dengan UU pemerintah daerah tahun 2014 memang pemerintahan kota itu terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Tentu ya harus sinergis ya. Kalau sama-sama mempertahankan kepentingan masing-masing ya khawatirnya nanti nggak jalan. Ya benar. Tentu hal yang perlu sama-sama dibangun adalah komunikasi yang efektif ya. Karena memang bagaimanapun tugas kita adalah melahirkan anggaran APBD yang pro rakyat gitu ya, yang bisa menjadikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Tentu siapapun yang terpilih dan yang terpilih kebetulan adalah Pak Deddy Rahim dan Kang Jainal, apalagi Kang Jainal pernah di DPRD. Dan Pak Deddy Rahim juga adalah wakil wali kota yang sebelumnya, tentu sudah nggak asing lah dengan teman-teman DPRD. Insya Allah ke depan menurut saya kolaborasinya akan baik lah. Optimis ya. Jadi memang sinergi plus chemistry itu dibutuhkan antara legislatif dan eksekutif. Pemkot Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Tanpa itu, wah, kasihan kayak saya. Jadi mungkin yang akan dikejar oleh DPRD Kota Bogor, kira-kira apa nih di awal Pak Deddy dan Kang Jainal bekerja? Ya tentu kalau kami sih lebih pada menekankan kolaborasi dan komunikasi yang baik ya, karena ini inti dari semuanya menurut saya. Kalau permasalahan-permasalahan yang ada, kalau selama komunikasi kita baik, insya Allah bisa diselesaikan. Soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan segala macam, saya pikir kalau komunikasinya baik, terjalin dengan solid, insya Allah tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan. Kan kalau janji-janji itu biasanya 2026. Kalau yang 2025 kan yang disepakati di 2024. Jadi karena terpilih baru dilantik tanggal 10 Februari, ini ada wacana bahwa akan jadwal APBD perubahan itu akan dimajukan untuk mengadopsi visi misi wali kota terpilih. Jadi memang nanti ya tentu kita akan bahas lah mempadu-padankan visi misi wali kota terpilih dan aspirasi-aspirasi yang masuk di DPRD. Siap, nitip aspirasi dong. Mangga tuh. Tambahin sekolah. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Kota Bogor, Kang Adit, Pak Aditya Warman Adil. Jangan kemana-mana, masih di Bogor hari ini.